Kepada Saudari Rasal Hafiza dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di acara Bulan Bahasa ini. Serta tidak lupa kita mengucapkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Padi Supardi, SSMPD. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Endang Yusrawati selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Farid SS selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Dan teman-teman sekalian yang saya sayangi, yang dalam acara Bulan Bahasa kali ini saya akan membahas tentang etika dalam berbahasa Indonesia. Teman-teman, sebelum kita membahas etika berbahasa, terlebih dahulu kita membahas tentang bagaimana lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari perjuangan para pemuda-pemuda kita pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, pemuda-pemudi kita memikirkan bagaimana caranya kita mempersatukan bangsa kita yang memiliki beragam bahasa, dan juga bagaimana solusi untuk mengatasi masalah atas pemecahan bangsa kita ini. Lalu akhirnya mereka berunding dan berkumpul bersama membentuk sebuah kongres, yaitu Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda, mereka melahirkan bahasa Indonesia, bahasa kita tercinta, bahasa yang kita gunakan setiap hari, bahasa nasional yang kita gunakan, bahasa pemersatu bangsa. Dan pada saat hari lahirnya bahasa Indonesia, juga lahirlah Sumpah Pemuda. Di dalam isi Sumpah Pemuda, dalam Sumpah Pemuda pun terdapat ikrar, kami putra dan putri Indonesia mengaku satu bahasa, bahasa Indonesia. Dari dalam Sumpah Pemuda, kita semua sebagai pemuda-pemuda bangsa Indonesia sudah diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi sayangnya, pemuda-pemudi pada zaman sekarang ini tampak tidak menghargai dan mencontoh perjuangan pemuda-pemudi kita di masa lalu yang telah memperjuangkan bahasa Indonesia. Mereka berbahasa dengan bermoral rendah. Mereka berbahasa dengan beretika rendah. Apa contohnya, saudara-saudara? Yang pertama, contohnya adalah mereka tidak tepat dalam mempergunakan bahasa Indonesia, seperti mengucapkan kata-kata hewan yang seharusnya ditunjukkan untuk menyebut seekor hewan, tapi mereka malah menyebut nama-nama hewan untuk menyebut nama manusia. Selanjutnya, mereka tidak bermoral dalam berbahasa. Mereka tidak menggunakan bahasa yang tepat dan baik dimanapun. Contohnya, di tempat kita berdiri ini, saudara-saudara, sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang diisi oleh para pendidik dan anak-anak yang terdidik. Tetapi apa? Yang keluar adalah bahasa yang tidak mendidik, sebagai kita orang yang terdidik dan sebagai pendidik. Itu tidak pantas sama sekali untuk kita. Teman-temanku sekalian dan ibu bapak guru, saya tidak berniat untuk menyindir siapapun. Tetapi di sini saya hanya berpesan untuk berhati-hatilah dalam berbahasa. Karena ketika kita tidak berbahasa yang baik dan benar, maka itu akan mencerminkan bahasa kita adalah bahasa yang bermoral tidak baik. Tetapi ketika kita berbahasa yang baik dan benar, berarti itu mencerminkan bahwa bangsa dan bahasa kita memiliki
moral yang baik. Maka berhati-hatilah dalam berbicara dimanapun dan kapanpun kita berada, teman-teman sekalian dan ibu bapak guru. Ingat, satu kata, mulutmu adalah harimaumu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.